Om, lo pupuk itu punyaku kan 8 liter, perlu ditambahkan siramnya. Nggak usah ya, ke kamu kan tanamannya sudah lebih dari 1 bulan. Kalau untuk 1 batang bisa berapa bulan habis pupuknya? 1 paket untuk 1 pohon berarti 1 bulan. 1 paket untuk 1 pohon 1 bulan ya. 1 paket untuk 1 pohon. 1 paket isinya 4 untuk 1 pohon, setiap 1 minggu sekali. Kalau untuk hama apa obatnya? Hama gunakan Demolis bisa. Gunakan Demolis bisa ya. Nah, etalase 4. Etalase 4 dan juga Mipcinta juga bisa untuk hama-hama yang besar-besar. Etalase 3 pemberiannya berapa kali sampai panen? Berarti 1 minggu sekali Bang Coki. 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali kita pupuk. Setiap 1 minggu sekali kita pupuk. Itu 1 paket isinya 6. Biasanya kalau dari bunga sampai panen itu membutuhkan 2 paket biasanya kalau saya ya. Tetapi kalau teman-teman kok mau hanya 1 paket aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti durasinya 10 hari sekali lah, nggak apa-apa. 10 hari sekali durasinya, nggak apa-apa. Ya, buat teman-teman, pupuk-pupuk ini tuh sudah saya racik. Tujuan saya apa? 1, biar tidak overdosis. 2, hasilnya lebih bagus. Kalau teman-teman ngeracik sendiri, saya jamin kadang-kadang nggak karu-karuan. Ya, bibitnya jenis apa aja Bang yang Randy? Nanti aja Mbak Dewi. Saya tuh kalau saya nggak banyak teman-teman. Ya, tetap spesial tuh Everest. Everest tuh spesial karena bagi saya Everest yang terbaik. Ya, baik untuk skala kebun. Terus nanti ada Julian juga. Terus yang hitam Karni Kristal. Ya, terus Gosvi. Terus Tamaki itu juga ada ya. Black Jumbo juga ada. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk menanam tanaman anggur itu yang mudah-mudah berbuah sajalah ya. Seperti itu. Etalase 1 pertumbuhan gimana pakainya dari awal? Yo kalau pakai dari awal ya teman-teman tinggal siapkan air saja. Contohnya dari awal seperti ini. Teman-teman baru nanam kan? Setelah 1 minggu mau dipupuk ya. 1 paket ini kalau digunakan, ini di sini ada cara penggunaannya. 1 paket ini isinya 4. Kalau tanaman teman-teman baru pindah tanam ya, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. 10 liter itu bisa gunakan berbagi untuk 3 tanaman nggak apa-apa. Untuk 4 tanaman juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tanamannya hanya 1, 10 liter ini nanti bisa digunakan pengocoran 2 kali, 3 hari sekali, ya apa-apa. Ya, jadi pelarutan ini penting. Ikuti cara panduan pelarutan pupuk. 10 liter. Nanti setelah usia 1 bulan, teman-teman beda lagi. Setelah tanaman usia 1 bulan, 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter. Campur Demolis sama dosis setengah mili, airnya 2 liter kok. Setengah mili airnya 2 liter. Itu bagus enggak? Itu bagus enggak? Itu sudah bisa menangani hama enggak? Kalau kiranya dengan dosis segitu kok kelihatannya hamanya masih bertahan, itu naikkan dosis. Jadi teman-teman itu jangan monoton ya. Harus mempunyai inovasi, harus mempunyai kepekaan ya. Jadi buat teman-teman, kalau dengan dosis sekian ya, dengan dosis sekian tanaman aman, terus hama tidak bisa kabur atau hama masih bertahan, berarti dosisnya dinaikkan lagi. Kalau di tempat saya itu sudah 1 mili. 1 mili per liter. Kenapa teman-teman saya rekomendasikan dari dosis rendah? Karena kondisi tempat itu bisa berbeda teman-teman. Kalau dosis saya diterapkan di tanaman teman-teman kadang-kadang bisa layu. Kembang, cabai, rontok, sama layu, gosong bisa pakai pupuk pembuahan abang. Pembuahan. Pertumbuhan juga bisa, tetapi lebih bagus di pembuahan. Di pembuahan nanti bunga tidak rontok dan hasilnya bagus, ya. Di pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan karena bunga rontok ini kadang-kadang tanaman juga kekurangan unsur kalsium. Terus juga masalahnya banyak sekali. Tetapi ketika kita kasih pupuk pembuahan, nanti bunganya lebih bagus, daun bagus, hasilnya bagus teman-teman. Sepil etalase 3 Bang. Etalase 3 adalah pupuk pembesar dan pemanis buah. Ya, pupuk pembesar dan pemanis buah 1 paket isinya 6.
satu paket isinya 6. Nanti satu paketnya itu bungkusan kecil-kecil seperti ini. Bungkusan kecil-kecil seperti ini ada 6. Ada 6. Jadi kalau teman-teman kondisi anggurnya sedang berbuah seperti ini, satu picis dilarutkan dengan air 5 atau 4 liter. Ya, 5 atau 4 liter. Tetapi kalau tanaman anggur teman-teman sedang berbunga, satu picis ini dilarutkan dengan air 10 atau 12 liter. Lakukan pemupukan selama 1 minggu sekali. Tetapi kalau teman-teman mau diambil durasi dengan 10 hari sekali nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang, mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat teman-teman, Bang, metannya apa harus pakai humus bambu? Ya kalau teman-teman nggak ada humus bambu, bisa gunakan humus-humus lain kok. Ya, contohnya ini apa? Contohnya daun-daun ketapang atau daun-daun kering apa saja yang sudah hancur, sudah lapuk, itu humus. Aku kemarin pakai POC Bang, cabeku kayak gitu keriting. Ya POC itu kadang-kadang begini loh teman-teman. Bukannya saya itu melarang teman-teman. Teman-teman organik kan masih rata-rata masih belajar kan. Organik masih belajar kan. Kadang-kadang banyak errornya. Oke matur suwun, kadang-kadang banyak errornya. Ya, jadi buat teman-teman kalau masih belajar ini teman-teman, untuk kondisi sedang berbuah itu jangan di POC. POC itu kebanyakan malah nitrogen yang masuk. Terus POC ini keasaman media tanam ini juga cenderung asam. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadi pembusukan pada akar. Kalau teman-teman menggunakan POC itu harus tepat juga. Ya. Bagaimana cara penggunaan pupuk-pupuk yang dibuat teman-teman, seperti air lindi, seperti POC dan lain sebagainya? 10:1. 10:1 teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan POC 1 liter, berarti harus dilarutkan dengan air 10 liter. Ya. Kalau teman-teman mau memupuk tanaman yang menggunakan POC, berarti ambil air 1 liter dikasih 10 liter. CO pupuk pertumbuhan ketiga Bang, tanaman sehat. Amin abangku. Berarti gimana? Sudah dipotes pucuk belum tersiernya? Tersiernya sudah dipotes pucuk belum? Sudah 3 paket ini seharusnya sudah belajar keluar bunga abang. Bang Arsos, biasanya sudah belajar keluar bunga. Sudah dicoba belum? Dipotes pucuk, batnya dipecahkan abang. Pohon yang sedang berbuah sebaiknya disiram berapa kali Kebutuhan abang, kebutuhan. Ini kalau kondisi panas kemarau ya. Kalau saya setiap pagi teman-teman. Cara atasi anggur habis pruning, sudah 2 minggu keluar tunas kok lambat Bang. Ya Bang Teguh kemarin sebelum pruning itu dipupuk opo? Ya kalau saya teman-teman, jadi kalau kita ingin menanam tanaman anggur, sebelum pemangkasan itu harus ada doping dulu. Untuk apa? Untuk memperlancar pertumbuhan. Ya. Bang Teguh, maksudnya pembuahan, kalau pupuk pembuahan 1 bulan saja cukup kok. 1 bulan 1 paket teman-teman. 1 bulan 1 paket ya, nggak usah banyak-banyak. Kadang-kadang tadi banyak aja yang tepeng-tepeng, baru pakai 3 sudah keluar bunga Bang, baru pakai 2 sudah keluar bunga Bang. Pupuk Bang, pupuk ya. Pupuk baru 2 bulan. Pembuahan selama 2 bulan Bang. 1 bulan saja pupuknya 1 bulan aja Bang, 1 paket saja. Bang Teguh sekarang Bang Teguh, maksudnya piye Bang Teguh? 2 bulan itu pupuk pembuahan dimasukkan sudah selama 2 bulan, kok lama banget? Oh iya, dari sekunder pun yang ujung pecah juga batnya diapain Kalau sekunder pecah mau dilanjutkan, lanjutkan aja. Ya, dilihat nanti keluar bunga enggak. Dari tanam bibit untuk siap dibuahkan, siapnya berapa bulan? Nah, ya saya jelaskan buat teman-teman. Sebenarnya tanaman di usia 3 bulan itu sudah belajar keluar bunga dari mulai pindah tanam. Kalau pertumbuhan tanaman teman-teman normal. Ya, pupuknya membutuhkan pupuk pertumbuhan etalase 1 cukup 3 paket saja. 3 paket saja teman-teman, ya.
3 paket saja. Insya Allah nanti di usia 3 bulan itu di usia 1 bulan pertama kita sudah menyelesaikan yaitu cabang primer. Bulan kedua teman-teman pembentukan cabang tersier sekaligus pembentukan cabang sekunder. Dan di bulan ketiga perapian. Insya Allah nanti dipotesin pucuk aja kalau varian seperti Gosvi, seperti Jupiter, Tamaki, insya Allah keluar bunga. Ya. Untuk fermentasi humus boleh dijamu, jemur atau langsung campur tanah sekali boleh enggak? Enggak, fermentasi yo jangan dijemur toh. Ya. Jadi buat teman-teman yang melakukan fermentasi, siapkan tempat atau teman-teman bikin galian tanah. Masukkan itu semua media yang di situ. Disusun. Mungkin daun-daun kering, terus nanti dikasih cacahan gedebok pisang, terus setelah cacahan gedebok pisang kita isi kulit padi, terus disusun. Nah, setelah itu diduduk tanah, dijaga kelembapannya, udah gitu aja beres jadi. Ada yang bilang pohon anggur yang berbuah jangan sering siram agar buah lebih manis. Iya, kalau sudah mendekati jangan. Kalau sudah mendekati jangan abang. Kalau sudah mendekati itu biasanya kan 2 minggu mau panen, itu kurangin. Karena apa? Untuk memadatkan daging. Pupuk pembuahan selama 2 bulan bang, terus tak pruning kok lambat keluar tunas. Enggak, maksudnya abang kok menggunakan pupuk kok lama nemen ngono lho. Pupuk etalase 2 ya bang Teguh. Etalase 2 sampai 2 bulan itu berapa paket? Sampean etalase 2 itu pada tanaman anggur itu berapa paket? 2 bulan ini berapa paket? Atau 1 paket sampai digunakan 2 bulan? Iya, biar kok diler kok yo ora dadi, ora fermentasi itu namanya, Bang. Namanya mau bikin keripik itu. Fermentasi itu harus lembab, Bang. Ya 2 paket. Loh kok sampai 2 paket sampean? Jangan lama-lama Bang Teguh menggunakan pupuk pembuahan, ya. Tapi sekarang panas kok. Insya Allah nanti itu dipangkas di matabat berapa Bang Teguh? Dipangkas di matabat berapa? Ya, dipangkas di matabat berapa? Ya seharusnya di 1 paket aja udah cukup teman-teman. Jangan terlalu banyak. Kecuali ketika kita di 1 paket itu nggak keluar bunga, masih kita lanjutkan lagi nggak popo. Ya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman mau langsung nggak usah lama-lama. Itu di atasnya jenis anggur apa? Varian ARA 15 teman-teman. Varian anggur ARA 15. 12 mata bat. Kelihatannya cukup lah sebenarnya. Varian apa Bang Teguh? Varian apa? Daunnya dibuang nggak? Tanpa biji, iya. Tanpa biji. Jupiter, alah Jupiter. Itu daunnya dibuangin semua Bang Teguh. Daunnya dibuangin semua. Saran saya jangan dibuang semua Bang Teguh. Dibuang yang ujung saja. Habis. Sampean kelihatannya sering lihat konten saya nggak sih Bang? Pohon kontenku habis, tanamanku pada mering semua gara-gara Pak pupuk itu. Pupuk mana? Pakai pupuk mana sampean? Ya, pakai pupuk mana? Tanamannya pada kering itu, Bang Wahyu. Pakai pupuk mana? POC. Makanya teman-teman ya, saya tuh tidak melarang teman-teman mau menggunakan belajar organik itu aku nggak melarang. Tetapi kebanyakan teman-teman menggunakan organik dan cara fermentasinya kurang tepat, biasanya berisiko pada tanaman teman-teman semua. Ya, lebih baik teman-teman ya kalau mau menggunakan POC itu benar-benar dipahami dulu, terus diuji dulu. Diuji pada 1 tanaman. Kalau diuji pada 1 tanaman bagus, boleh digunakan untuk semua tanaman. Jangan langsung digunakan untuk semua tanaman. Ketika gagal ya gagal kabeh. Ya, seperti itu. Ya Bang, terus ya udah lah wis terlanjur. Udah terlanjur nggak apa, kurangi penyiraman. Karena Bang Teguh ini melakukan pruning habis, jangan sering disiram.
Kalau abang sering disiram ini bisa terjadi pembusukan pada akar. Karena begini abangku, karena rata-rata orang bikin POC kan. POC itu teman-teman saya yakin kok masih belajar kok, ya. Ketika teman-teman merasa diri kita masih belajar, jadi itu untuk satu tanaman dulu. Satu tanaman bagus enggak? Kalau tanaman itu kok dikasih bagus, lalu kita lanjut ke tanaman lain. Kalau tanaman langsung dikocorkan untuk semua tanaman, mati kabeh, gagal kabeh. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi POC adalah, ya, pembuatan POC kalau nggak benar itu keasamannya tinggi, juga bisa mengakibatkan pembusukan pada akar sehingga tanaman teman-teman mati. Ya, kalau teman-teman ingin menggunakan POC, takarannya teman-teman maksimal paling akeh itu paling akeh 1:10, 1:10. Ya, jangan sampai teman-teman 1:1, yo klenger tanamannya. Bang, kalau sehari sekali, ya sehari sekali nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman lagi melakukan pruning total, ya, kalau teman-teman menggunakan pruning total, ya, kalau teman-teman menggunakan pruning total, itu penyiraman jangan sering teman-teman, bisa 2 hari sekali. Karena apa? Karena tidak ada penyerapan, karena nggak ada daun. Ya, yang menyerap air itu daun. Kalau pakai NPK Mutiara bisa Mas untuk masa pertumbuhan bisa, tetapi nanti teman-teman kan tetap dipantau. Kalau pertumbuhannya kurang bagus berarti ada yang perlu ditambahin. Kalau saya itu nggak pernah menggunakan tunggal dengan NPK saja teman-teman, aku nggak puas. Dengan menggunakan NPK saja itu saya nggak puas. Ya, saya biasanya saya campur-campur. Contohnya pupuk pertumbuhan saya. Ya, NPK-nya saya ambil dari Flexi. Flexi itu kenapa saya pilih Flexi? Karena Flexi ini unsur makro dan mikronya komplit. Ya, jadi unsur-unsurnya itu lebih bagus dan sifatnya nitrat. Terus akhirnya saya doping lagi dengan pupuk lain seperti itu. Saya buat lindi om, buat bunga dan itu dosisnya sama sih ya. Apapun organik yang teman-teman buat 1:10. 1:10. Berbeda ketika teman-teman menggunakan ekoenzim. Kalau ekoenzim itu, ya, air 1 liter itu dikasih 20 mili. Ya, kalau ekoenzim beda lagi. Ya, ekoenzim beda lagi. Kalau yang disemprotkan ekoenzim, ya. Seperti itu teman-teman. Ya, pokoknya POC apapun yang pupuk-pupuk teman-teman buat 1:10. Baik itu POC dari kohe kambing yang sudah difermentasi 1:10. Ya, 1:10. Dan untuk teman-teman yang meracik media tanam, yang meracik POC dan lain sebagainya, saya sarankan lebih baik dipisah. Mana daun, mana buah. Mana daun, mana buah. Kenapa? Biar hasilnya lebih bagus. Ya, hasilnya lebih bagus. Apa campurannya Mas untuk NPK Mutiara? Campurannya kalsium. Kalsium. Bisa menggunakan kalnit atau menggunakan boron. Ditambah lagi ultradap, ditambah lagi yaitu magnesium sulfat. Ya, banyak campurannya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan bagus. Kalau hanya NPK saja, tetapi boleh dicoba kok. Pertumbuhannya gimana? Kalau pertumbuhannya bagus ya monggo silahkan lanjut. Kalau kiranya kurang bagus ya kita dievaluasi. Jadi bercocok tanam itu ada kepekaan teman-teman. Harus ada kepekaan. Ini saya pupuk menggunakan ini kok hasilnya kurang ini, kurangnya itu unsur apa? Seperti itu. Ya. Kadang-kadang kan teman kepengen cepat, kepengen cepat.